Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Palembang, Roja Lampung, Roja Berau, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio RIS Kebumen, Radio 1 Lombok, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Suara Kalbu Jayapura Irian Jaya, Radio Hidayah di Pekanbaru, dan beberapa radio serta stasiun TV lain yang ikut merilai kajian kita di sore hari ini. Tak lupa pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang Tauhid. Tema yang kita angkat sekarang adalah hukum mengatakan Sayyidina kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini bertitik tolak dari adanya hadis yang sahih diriwayatkan oleh beberapa ulama ahlul hadis tentang masalah ini dengan sanad yang sahih seperti yang sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Di antaranya ketika orang-orang Quraisy, seorang laki-laki bangsa Quraisy berkata, "Anta sayyidu Quraisyin." Engkau adalah sayyidnya orang Quraisy. Berkata Nabi SAW, "As-sayyid Allah." Sayyid itu adalah Allah. Dari sinilah ulama ikhtilaf. Apakah boleh mengatakan sayyid kepada makhluk ataukah tidak? Kata Imam Ibn Qayyim yang beliau terangkan dalam Bada'iul Fawaid, ikhtalafan nasu fi zawaji itlaqis sayyid 'alal bashar. Para ulama ikhtilaf tentang bolehnya mengatakan kata-kata sayyid kepada sesama manusia. Famana'ahu qaumun. Sebagian ulama melarang hal itu. Seperti pendapat yang dikutip dari Imam Malik. Terlarang. Alasannya ucapan Nabi SAW ketika ada orang yang mengatakan ya sayyidana, wahai sayyid kami, kata Nabi SAW, as-sayyid Allahu tabaraka wa ta'ala.
As-Sayyid itu hanyalah Allah tabaraka wa ta'ala. Berdasarkan hadis inilah Imam Malik dan beberapa ulama yang sependapat dengannya menyatakan tidak boleh mengatakan Sayyid kepada manusia. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, dibolehkan karena ada ayat dan juga hadis yang sahih yang menjelaskan bahwa Allah mengatakan kata-kata Sayyid kepada manusia di dalam Al-Quranul Karim dalam rangka menunjukkan kebolehan mengatakan kata Sayyid kepada manusia walaupun manusia ini bukanlah seorang nabi. Termasuk hadis Nabi SAW ketika berkata kepada bangsa Ansor, "Qumu ila sayyidikum." Berdirilah kamu kepada sayyid kamu, sayyid kalian. Sayyid di sini maknanya adalah pemimpin, orang terkemuka, orang yang memiliki kedudukan yang agung. Maksudnya adalah Sa'ad radhiyallahu an, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Dari sinilah sebagian ulama membolehkan mengatakan Sayyid kepada sesama manusia. Ketika menerangkan masalah ini berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, "Was-sayyid yutlaqu ala ma'anin minha al-malik wa-zawj wa-syarifil muta'." Sayyid diucapkan untuk banyak makna. Di antara makna yang terkandung dalam Sayyid adalah Al-Malik, penguasa, pemimpin suatu negeri, suatu kaum, suatu kabilah. Seperti perkataan Nabi SAW kepada bangsa Ansar, "Qumu ila sayyidikum." Berdirilah kamu menuju kepada Sayyid kamu, yaitu Sa'ad. Dan ini menunjukkan Sayyid di sini dengan makna pemimpin. Dengan makna zauj atau suami. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari Ummu Darda radhiyallahu anha. Kata Ummu Darda, "Akhbaratni sayyidi anna Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu kadza wa kadza wa kadza." Kata Ummu Darda, Sayyidku telah memberitakan kepadaku bahwa Rasul SAW telah berkata begini, begini, begini. Yang dimaksud begini itu adalah tentang seorang wanita yang berniyaha, an-nahi'atu idza lam tatub qabla mautiha. Seorang wanita yang niyahah, meratap, ketika ditimpa musibah, meratap, mengeluh dengan kadar keluhan yang berlebihan. Bila dia tidak tobat sebelum matinya akan diazab dengan azab begini, begini, begini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Ummu Darda mengatakan, Sayyidku telah memberitakan kepadaku. Yang dimaksud Sayyidku di sini adalah suaminya, yaitu Abu Darda. Sehingga Abu Darda lah yang menyampaikan perkataan Nabi SAW kepada Ummu Darda. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, kata Imam An-Nawawi, wa fihi dalilun ala zawaji qauli sayyidi zaujah ila zaujiha. Di dalam hadis ini terkandung dalil dibolehkannya seorang istri memanggil sayyid kepada suaminya. Dan para sahabat tentu saja jauh lebih faham tentang makna hadis serta makna yang terkandung dalam kata-kata sayyid. Seandainya itu terlarang, tidak mungkin mereka mengatakan seperti itu.
Jadi sayyid memiliki banyak makna. Adapun sayyid secara mutlak, maka itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkataan innamas sayyid huwallah, sayyid itu hanyalah Allah, ini maknanya adalah sayyid yang mutlak, yang hanya dikatakan dengan berdiri sendiri, as-sayyid. Itu maksudnya Allah. Adapun kalau sayyid ini diidhafatkan itu artinya disandarkan kepada kata yang lain, seperti sayyidku, sayyid kami, sayyid bani fulan, sayyid umpamanya qabilah fulan, maka dibolehkan menggunakan kata-kata sayyid apabila diidhafatkan. Termasuk Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri itu menggunakan kata-kata sayyid dan ditujukan kepada makhluk. Seperti ketika mengisahkan kisah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Beliau dikurung oleh seorang wanita bangsawan untuk melakukan kemaksiatan, tapi dia menolak. Lalu kaburlah Nabi Yusuf menuju ke pintu balapan, dan si wanita itu menarik bagian belakang dari baju Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam sampai terkoyak. Ketika sampai di pintu, maka suami dari si wanita tadi sudah berdiri di sana. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa suami tersebut dikatakan sayyidaha. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 25, wa alfaya sayyidaha ladail bab. Maka keduanya mendapati sayyid wanita ini berada di depan pintu. Yusuf sama wanita ini ketika berlomba untuk saling mendahului ke pintu, Yusuf ingin kabur keluar dari kamar, si wanita itu mengejar agar bisa menarik kembali Yusuf agar tidak keluar. Tapi pas di pintu, wa alfaya sayyidaha ladail bab, kedua-duanya mendapati sayyid bagi wanita ini sudah berada di pintu. Allah mengatakan suami wanita itu dengan perkataan sayyid. Ini menunjukkan dibolehkannya dan mengatakan sayyid kepada sesama manusia tidak mengandung unsur kultus yang berlebih-lebihan, yang terlarang. Tidak. Seandainya mengandung unsur kultus yang terlarang, tidak mungkin Ummu Darda mengatakan sayyid kepada suaminya. Tidak mungkin pula Allah mengatakan sayyid kepada suami dari wanita yang memaksa Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Dan tidak mungkin pula Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan sayyid kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dengan perkataan qumu ila sayyidikum, berdirilah kamu kepada sayyid kamu, sayyid kalian. Jadi di dalam kata-kata sayyid tidak terkandung unsur kultus, tidak terkandung unsur memuja, mengagungkan secara berlebih-lebihan. Sebaliknya juga tidak mengandung unsur pelecehan, penghinaan atau merendahkan. Karena makna sayyid itu sendiri, makna asalnya adalah asyaraf, asyadah fil asli asyaraf. Asyadah, kata-kata sayyid maknanya adalah dzu su'dad, orang yang memiliki su'dad. Makna su'dad adalah kemuliaan, asyaraf, kelungguhan atau keagungan,
dan juga al-jah, kedudukan. Orang yang dianggap punya kedudukan tinggi. Orang yang dihormati, diagungkan dan dimuliakan. Itulah makna yang terkandung dalam kata-kata siyadah atau dengan perkataan sayyid. Di dalamnya tidak mengandung unsur merendahkan, unsur melecehkan, karena makna sayyid itu sendiri adalah orang yang diagungkan. Tapi pengagungannya tidak melebihi batas kewajaran. Makanya dibolehkan mengatakan hal itu kepada sesama manusia dengan diapakan? Dengan diidhafatkan kepada kata yang lain. Dalam salah satu hadis yang sahih diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahwa berkata Rasul alaihi salatu wasallam, la yaqul ahadukum at'im rabbak wa dhai rabbak wal yaqul sayyidi wa maulaya. Yaqul la wa la yaqul ahadukum abdi wa ammati wal yaqul fataya wa fatati wa ghulami. Janganlah salah seorang di antara kalian berkata, berikan makanan ini kepada Rabbmu. Terus terangi tempat di Rabbmu. Rabb yang dimaksud di sini adalah tuannya. Rabb yang dimaksud di sini adalah juragan dia, majikan dia, lawan dari hamba sahaya. Hamba sahaya kepada tuannya atau orang lain kepada si hamba sahaya tidak boleh mengatakan berikan ini kepada Rabbmu, berikan makanan ini kepada Rabbmu, berikan cahaya ini kepada Rabbmu. Nabi SAW melarang hal itu. Waliyaqul, hendaklah dia mengatakan sayyidi wa maulaya, tapi katakanlah sayyidku. Boleh mengatakan perkataan sayyidku, sayyidi kepada tuannya, kepada majikannya, dan itu sama sekali tidak mengandung unsur kultus, pengagungan yang berlebihan, tidak sama sekali, atau tidak juga mengandung unsur merendahkan, menghinakan dan yang sejenisnya, sama sekali tidak. Walhasil dibolehkannya mengatakan kata-kata sayyid kepada sesama manusia selama manusia tersebut layak untuk dikatakan sayyid. Karena kesolehannya, karena kehormatan keagungannya, atau karena memang statusnya. Termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah sayyidnya seluruh anak-anak Adam pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kata-kata sayyid bagi seluruh anak Adam di hari kiamat nanti dengan makna pemimpin, dengan makna orang yang memiliki kemuliaan dan keluhungan melebihi dari umumnya manusia. Walhasil berdasarkan penjelasan tadi, bila kata-kata sayyid ini diidhafatkan kepada kata lain alias disandarkan, maka boleh mengatakan hal itu dan tidak termasuk perkara yang terlarang. Sekarang bagaimana hukumnya mengatakan kata-kata sayyid kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah ini dibolehkan ataukah tidak? Ketika ada delegasi dari orang lain, dari kabilah yang lain yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Delegasi ini sudah kita terangkan merupakan delegasi yang datang dari kabilah lain, lalu mengatakan, anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami wahai Rasulullah.
Maka berkatalah Rasulullah SAW, As-Sayyid Allah. Sayyid itu Allah, pakai alif lam. As-Sayyid Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Lalu orang-orang tadi berkata, wa afdaluna fadla, engkau orang yang paling utama di antara kami, wa a'dhamuna thula, orang yang paling agung di antara kami. Jadi orang-orang itu mengatakan 3 perkataan dengan maksud mengagungkan Nabi SAW. Perkataan pertama Sayyid, perkataan yang kedua afdaluna, orang yang paling afdal, yang ketiga a'dhamuna, orang yang paling agung. Ketika orang tadi mengatakan engkau Sayyid kami, langsung oleh Nabi dikatakan As-Sayyid Allah. As-Sayyid itu Allah. Ketika mengatakan 2 pujian yang setelahnya, Nabi menyatakan qulu biqaulikum au ba'di qaulikum wala yastajriyannakumus syaitan. Katakan oleh kamu apa saja yang kamu katakan atau sebagian yang kamu katakan. Nabi membolehkan, katakan. Sayyid, afdaluna, a'dhamuna, silakan katakan. Tapi wala yastajriyannakum asyaitan. Jangan sampai setan menyeret kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang jayyid dalam kitab sunannya. Apa makna perkataan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa As-Sayyid Allah? Maknanya ada 2 makna. Pertama, iradatul umumil mustafad min alif lam, lianna alif lam lil umum. Wal makna anna alladhi lahu siyadatul mutlaqah wallahu azza wa jalla. Pertama, bahwa perkataan As-Sayyid Allah, As-Sayyid itu Allah, maknanya adalah satu-satunya yang memiliki siyadah secara umum. Sebab adanya alif lam, As-Sayyid. Alif lam di sini menunjukkan makna umum, seluruh siyadah, seluruh keagungan, seluruh kemuliaan itu mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala bila tidak diidhafatkan, tidak disandarkan kepada kata yang lain, itu khusus milik Allah. Tidak boleh umpamanya kita berkata atau bertemu dengan seorang, kita perkenalan, ini adalah Sayyid, hadza huwa Sayyid, ini adalah Sayyid. Ini tidak boleh karena itu mutlaq. Walakin as-sayyidul mudhaf yakunu sayyidan bi'tibaril mudhaf ilaih, misal sayyidu bani fulan, sayyidul bashar ma'syubah dzalik, fa hadza la ba'sa bih. Akan tetapi ketika sayyid, kata-kata sayyid diidhafatkan kepada yang lain seperti sayyid bani fulan, sayyid bashar dan yang sejenisnya, maka itu dibolehkan. Seperti hadis-hadis yang tadi, Nabi SAW mengatakan kepada bangsa Ansar, qumu ila sayyidikum. Maknanya sayyidikum di sana adalah Sa'ad. Perkataan Ummu Darda kepada tentang Abu Darda, akhbaratni sayyidi, sayyidku maksudnya suaminya, telah memberitakan kepadaku begini, begini, begini. Seperti firman Allah kepada penguasa Mesir yang menjadi suami dari wanita yang memaksa Nabi Yusuf, dikatakan wa alfaya, lalu kedua-duanya mendapati sayyidaha. Sayyid bagi wanita ini ladail bab, di depan pintu. Itu dengan makna diidhafatkan, maka itu dibolehkan dan tidak terlarang, ya. Akan tetapi tidak boleh mengatakan kata-kata sayyid ini kepada orang-orang yang bejat agamanya.
kepada orang-orang munafik itu terlarang, tidak boleh. Karena orang munafik orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dihinakan tidak boleh kita mengagungkannya. Dihinakannya karena kerendahan keyakinan dia, kerendahan tabiat dia, atau kerendahan akhlak karakteristik mereka, maka tidak boleh diagungkan dalam bentuk apapun, termasuk dengan mengatakan kata-kata sayyid. Seperti sebuah hadis yang menjelaskan masalah tersebut. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taqulu lil munafiq sayyid, fa innakum idza qultum dzalik aghdabtumullah." Jangan kalian mengatakan kata-kata sayyid kepada orang munafik. Jangan mengatakan kepada orang munafik, wahai sayyidku. Tidak boleh. Sebab apa? Fa innakum idza qultum dzalik, kalau kalian mengatakan hal itu, aghdabtumullah, kalian mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Allah murka kalau kalian mengatakan sayyid kepada orang munafik, karena sikap tersebut sikap yang bertolak belakang dengan sikap Allah. Allah menghinakan orang munafik, oleh kita dimuliakan dengan mengatakan sayyid. Hadis yang barusan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, juga Imam Abu Daud dan yang lain-lain. Lalu Al-Hakim juga meriwayatkan hadis dalam kitab Al-Mustadrak. Berkata Al-Hakim, sahihul isnad walam yukhrija. Hadis ini sanadnya sahih, sekalipun hadis ini tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari ataupun Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Hadis ini diterima dari Buraidah radhiyallahu an. Berkata Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis ini juga ada dalam kitab Riyadhus Shalihin yang nanti akan kita bahas. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahihin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Isi hadis ini adalah terlarangnya seseorang mengatakan sayyid kepada orang munafik, dan itu akan mengundang murka Allah Azza wa Jalla. Ya, berkata Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, kata beliau, walladhi yadhharu li wallahu a'lam anna hadha jaizun lakin bisyarat ay yakuna al-muwajjah ilaihi siyadah ahlan lidzalik. Amma idza lam yakun ahlan kama law kana fasiqan aw zindiqan fala yuqalu lahu dzalik hatta walau furida annahu a'la minhu martabah aw jahan. Wa qad jaa al-hadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu yaqul la taqulu lil munafiqi sayyid fa innakum idza qultum dzalik aghdabtumullah. Yang nampak bagi diriku wallahu alam bahwa mengatakan sayyid kepada manusia boleh, selama orang yang dikatakan sayyid itu orang yang layak dikatai demikian. Orang itu soleh, orang itu berilmu, orang itu mulia, dimuliakan oleh manusia karena agamanya, karena kesolehannya. Adapun kalau orang fasik, fasik ini sebutan bagi orang yang rusak agamanya, pemahamannya dan amalannya. Atau orang itu zindiq, orang itu ingkar, melanggar aturan syariat, maka tidak boleh dikatakan kata-kata sayyid kepada dia, sekalipun dia memiliki kedudukan yang tinggi di tengah manusia. Dia pemimpin suatu kaum, atau dia pejabat, dia berpangkat, atau umpamanya dia pemimpin ormas tertentu yang memiliki pengikut yang banyak, tapi dia fasik dari segi agama.
maka tidak boleh dikatakan sayyid. Karena adanya hadis Nabi SAW yang melarang hal itu. Kata beliau, la taqulul munafiq sayyid. Fa innakum idza qultum dzalik aghdabtumullah. Jangan kamu katakan sayyid kepada orang munafik. Kalau kamu mengatakan itu, kamu sudah membuat Allah murka. Fa idza kana ahlan lidzalik wa laisa hunaka mahdhur fala ba'sa bihi. Kalau orang itu orang yang layak untuk dihormati dan tidak ada yang dikhawatirkan. Maksudnya tidak ada efek buruk dengan dikatakan sayyid. Dengan dikatakan sayyid, orang itu tidak akan takabur. Orang itu tidak akan arogan. Orang itu tidak akan terjerumus ke dalam kemurkaan Allah. Atau tidak berefek orang itu dikultuskan oleh orang awam. Bisa saja dikultuskan. Kita mengatakan dia sayyid dan memang orang itu layak, dan kita termasuk orang yang diikuti oleh sesama manusia, lalu orang awam sampai mengkultuskan orang itu. Tuh, si ustaz juga mengatakan sayyid, berarti ini orang hebat luar biasa, akhirnya dikultuskan. Berarti itu ada efek buruk, ada mahdzur, ya. Jadi syaratnya boleh mengatakan sayyid kepada seorang asal orang itu pertama orang yang layak, orang soleh dari segi agama. Kedua, tidak ada mahdzur, tidak ada sesuatu yang terlarang, tidak ada efek samping, tidak ada efek buruk. Fala ba'sa bih, maka tidak apa-apa. Sebaliknya, wa amma in khasyal mahdzur au kana ghaira ahlin fala yajuz. Adapun bila dikhawatirkan ada efek buruk, dikhawatirkan ada madarat dengan mengatakan sayyid kepada orang itu, atau orang itu bukan orang yang layak, maka tidak boleh mengatakan sayyid kepada orang itu. Inilah yang dimaksud dengan pengingkaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada delegasi dari Bani Amir yang tadi datang, anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami. Oleh Nabi dikatakan as-sayyid Allah. Lalu di akhir hadis ini Nabi mengatakan, silakan kalian katakan apa yang kalian katakan tadi, tapi wala yastajriyannakumus syaitan, jangan sampai syaitan menyeretmu kepada sesuatu yang terlarang. Jangan sampai perkataan tadi menimbulkan dua hal, baik kultus kepada orang itu atau orang itu menjadi orang yang arogan. Ketika menerangkan kalimat terakhir dari hadis tadi, wala yastajrimannakumus syaitan, janganlah setan menyeret kamu, maknanya istajra'ah, maknanya adalah hadzabahu wa ja'alahu yajri ma'ahu, ay la yastamilannakumus syaitan. Makna istajra'a artinya menyeretmu, menarikmu kepada sesuatu yang membahayakanmu. Jangan sampai setan membuat kalian cenderung kepada sesuatu yang dianggap mungkar secara syar'i. Jadi perkataan Nabi SAW ini seolah-olah mengatakan boleh kamu mengatakan sayyid. Tapi hati-hati, jangan sampai perkataan ini menjerumuskan kalian terhadap jebakan syaitan laknatullahi alaih sampai kepada taraf kultus. Walhasil, kesimpulan dari penjelasan tadi adalah dibolehkan mengatakan kata-kata sayyid kepada sesama manusia dengan diidhafatkan dengan mengatakan sayyidi atau sayyiduna.
ya, dengan mengatakan Sayyid Bani Fulan, Sayyid Qabilah Fulan, Sayyid Qaumi Fulan dibolehkan, termasuk mengatakan Sayyid dengan makna suami dari seorang wanita. Umpama ini Sayyid Fatimah, maknanya adalah suami dari Fatimah. Hadza Sayyidu Khadijah, inilah Sayyidnya Khadijah, maknanya apa tadi? Suami dari Khadijah. Di dalam kata-kata Sayyid tidak terkandung kultus yang berlebihan, juga tidak terkandung unsur merendahkan ataupun menghinakan, jadi dibolehkan. Nah, sekarang bagaimana mengatakan Sayyid kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Sebuah hadis yang diterima dari Anas radhiyallahu anhu. Kata Anas, anna nasan qalu, ada sekelompok orang datang dan berkata, ya Rasulullah, ya khairana wa ibna khairina wa sayyidana wa ibna sayyidina. Orang itu berkata, wahai Rasulullah, wahai orang terbaik di antara kami dan anak dari orang terbaik di antara kami. Anak siapa? Anak Abdullah. Dan Abdullah orang terbaik di kalangan Quraisy dari aspek nasab. Wasayyidana, wahai sayyid kami dan anak dari sayyid kami. Anak dari Abdullah. Abdullah pun disebut dengan sebutan sayyid oleh manusia saat itu, karena Abdullah orang yang terpandang di kalangan kabilah Quraisy. Sampai di sini langsung Nabi SAW memotong dan berkata, ya ayuhan nas, qulu biqaulikum wa la yastahwiyannakumus syaitan. Ana Muhammadun Abdullahi wa Rasulih, ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu azza wa jalla. Wahai manusia, katakan oleh kalian apa saja yang kalian katakan tadi. Nabi SAW tidak melarang. Nabi SAW tidak mengingkari perkataan mereka. Tapi ingat, la yastahwiyannakumus syaitan. Jangan sampai nanti dengan perkataan itu syaitan menyeret kalian loh. Karena perkataan sayyid atau khairona dan yang sejenisnya itu sudah sampai pada batas yang terlarang, hampir sampai. Belum terlarang tapi hampir sampai. Sudah ada di tepi jurang yang terlarang, belum terjerumus. Sedikit lagi, satu langkah lagi terjerumus. Karena bisa menimbulkan kultus yang terlarang tadi. Lalu Nabi SAW menyatakan, aku adalah Muhammad, hamba Allah dan utusannya. Terus beliau secara tegas menyatakan, ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilatil lati anzalani Allahu azza wa jalla. Aku sangat tidak suka kalian mengangkat diriku ke posisi melebihi posisi yang telah Allah tetapkan untukku. Nabi SAW menduduki dua posisi yang Allah tetapkan untuk beliau. Posisi pertama, dan ini yang didahulukan, hambanya. Posisi kedua, rasulnya. Kata Nabi, ana Muhammadun Abdullahi wa Rasulih. Bukan ana Muhammadun Rasulullahi wa abduh. Enggak begitu. Tapi ana Muhammadun Abdullah wa Rasuluh. Aku Muhammad, hamba Allah dan utusannya. Hamba Allahnya didahulukan. Ini dua posisi yang Allah tetapkan untuk beliau. Hamba dan Rasul. Sebagai hamba nggak boleh dikultuskan sampai pada taraf disembah, dimintai dengan doa dan yang seterusnya, nggak boleh. Sebagai Rasul tidak boleh dihinakan, direndahkan. Ya, beliau hamba. Kedudukan hamba super rendah, tapi di hadapan Allah loh. Rendah, hina di hadapan Allah karena beliau merendahkan dan menghinakan diri di hadapan Allah.
Tapi di hadapan sesama manusia Allah muliakan, melebihi kemuliaan umumnya manusia. Tapi tidak boleh melebihi posisi atau manzilah yang Allah tetapkan. Nabi tidak suka. Beliau menyatakan, ma uhibbu an tarfa'uni fauqa manzilatil lati anzalani Allahu azza wa jalla. Aku sangat tidak suka kalian mengangkat diriku ke posisi melebihi posisi yang telah Allah tetapkan untukku. Maka boleh mengatakan Sayyid kepadaku, tetapi hati-hati jangan sampai orang atau setan menyeretmu kepada garis yang terlarang secara syar'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dengan sanad yang jayyid. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Ibn Hibban, oleh Imam Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah, diterima dari Anas radhiyallahu an. Berkata Ibnu Abdul Hadi dalam kitab As-Sarimul Manki, kata beliau, isnaduhu sahihun ala syarti Muslim. Hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Ya, walhasil boleh kita mengatakan kata-kata Sayyid kepada sesama manusia yang layak, apalagi kepada Nabi Muhammad SAW. Hukum asal mengatakan kata Sayyidina Muhammad itu dibolehkan karena tidak mengandung unsur kultus yang berlebihan dan tidak juga mengandung unsur merendahkan atau menghinakan dari posisi yang sebenarnya. Kebolehan mengatakan Sayyid kepada Nabi SAW hanya dalam perkara-perkara di luar sesuatu yang tauqifi. Boleh seperti kita berpidato, kita umpamanya berkhutbah, kita berbicara, saudara-saudara sekalian, kita punya panutan dalam hidup, punya pegangan. Siapa? Beliau adalah Sayyidina wa Maulana wa Habibina wa Uswatina wa Qudwatina wa Imamina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan beliau adalah Sayyid kita, Maula kita, Uswah kita, Qudwah kita, Imam kita, Habib kita. Itu sesuatu yang layak untuk beliau. Boleh, tidak terlarang mengatakan kata-kata Sayyidina kepada Nabi Muhammad SAW. Itu dalam konteks yang umum. Adapun dalam masalah yang sifatnya tauqifi, tauqifi itu baku. Dari sononya begitu ya begitu, jangan ditambah walaupun satu titik, walaupun satu huruf, apalagi satu kata. Nggak boleh. Menambahkannya adalah terlarang secara keras. Contoh, menambahkan satu huruf atau satu titik kepada ayat Al-Quranul Karim. Kalau kita membaca ayat Al-Quran, baca seadanya. Jangan ditambah, dikurang, apalagi dirubah. Termasuk ketika menemukan lafaz Muhammad di dalam ayat Al-Quran. Ada nggak lafaz Muhammad dalam Al-Quran? Ada banyak. Seperti umpamanya surah Al-Fat ayat terakhir, ayat yang ke-29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Itu baku, itu tauqifi, enggak boleh tambah. Umpamanya karena ingin mengagungkan Nabi. Karena kata Ustaz juga mengatakan Sayyidina itu tidak berlebih-lebihan, lalu ditambah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Tidak boleh mengatakan kata-kata Sayyidina terhadap Al-Quran. Dalam ayat yang lain Allah berfirman umpamanya maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum.
Muhammad itu bukan bapak salah seorang di antara kalian. Lalu kita tambah makana sayyiduna Muhammadun aba ahadim mirajikun. Tidak boleh karena itu baku. Itu pertama. Kedua yang juga baku atau tauqifi dalam lafaz azan dan qamat. Dalam azan ada enggak lafaz Muhammad? Ya ada. Asyhadu an la ilaha illallah lalu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak boleh tambah asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Tidak boleh. Makanya kita belum pernah mendengar azan walaupun orang itu muadzin itu sering sekali mengatakan sayyidina di luar itu, tapi pada waktu azan mereka enggak berani nambah ya. Ada pernah kita dengar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah? Ada pernah? Enggak. Karena memang begitulah, itu baku, itu tauqifi. Tidak boleh ditambah, dikurang atau dirubah. Termasuk dalam qamat. Ya, maka katakan seadanya. Menambahnya dengan sayyidina berarti menambah syariat. Ketiga yang juga tauqifi adalah dalam doa yang kita baca dalam sholat. Ada enggak lafaz Muhammad yang kita baca dalam sholat? Ada. Di mana? Di tahiyat. Ya. Setelah at-tahiyat boleh at-tahiyatu lillah wassalawatu watthayyibah atau boleh at-tahiyatul barakatuh wassalawatu watthayyibah. Terus asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita tahu asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Itu dalam salat. Mana sih yang lebih sakral, yang lebih baku antara lafaz dalam sholat dengan dalam azan dan qamat? Mana yang lebih sakral? Yang di dalam sholat. Maka kalau dalam azan, dalam qamat tidak boleh ditambah dengan sayyidina, apalagi di dalam sholat. Itu sesuatu yang tauqifi. Itu sesuatu yang baku, yang tidak boleh ditambah ataupun dikurang. Seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, innallaha ya'muruna an nusalliya alaika, fa kaifa nusalliya alaik? Wahai Rasulullah, sungguhnya Allah merintahkan kami untuk bersalawat kepadamu. Ada ayatnya tentang perintah bersalawat? Ya ada. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Salawatnya Allah kepada Nabi itu maknanya adalah pujian Allah kepada Nabi di hadapan para malaikat. Salawatnya para malaikat maknanya istighfar dan tarahum mereka kepada beliau. Maka hai orang-orang beriman, bersolawatlah kalian kepadanya dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Diperintah. Lalu sahabat bertanya, fa kaifa nusalli alaik? Bagaimana cara kami bersalawat kepadamu? Lalu Nabi mengatakan, qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Katakan olehmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi tidak menambah in syi'ta fazid sayyidana. Kalau kamu mau silakan tambah dengan sayyidina, tidak. Cukup katakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dan para sahabat tidak berani menambah, mengurangi, apalagi merubah. Ya. Maka khusus dalam momen-momen yang disebut dengan tauqifi yang baku, seperti membaca Al-Quran, seperti dalam qamat di dalam azan, seperti di dalam salat, seperti dalam doa-doa yang ada lafaz Muhammad dan Nabi tidak menambahkan lafaz Sayyidina di sana, maka katakan seadanya. Jangan ditambah, jangan dikurang, apalagi dirubah, apalagi tambahannya tambahan yang lebih banyak daripada sekedar Sayyidina.
Ya, maka jangan katakan Sayyidina di sana, karena itu berarti menambah lafaz dari apa yang diajarkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah penjelasan tentang hukum, bagaimana cara atau hukum mengucapkan Sayyidina kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika membahas masalah ini, berkata Syekh Al-Utsaimin, wal mahdhur fi hadzal hadits wal khasyah minal ghuluwi fihi. Adapun perkara yang sangat diwanti-wanti oleh Nabi di dalam hadis ini, Nabi mengatakan, qulu biqaulikum wala yastahwiyannakum syaitan. Silakan kalian katakan apa yang kalian katakan tadi, tapi wanti-wanti, jangan sampai syaitan menyeret kamu. Yang dimaksud wanti-wanti dalam hadis ini adalah khawatir terjerumus ke dalam ghullu. Ya. Nah, ada lagi perkataan ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Huruf ya di dalam hadis itu disebut dengan sebutan ya nida. Nida itu panggilan, seruan. Dan ini selaras dengan firman Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nur ayat 63, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian menjadikan panggilan kepada Rasul seperti panggilan di antara sesama kalian. Maknanya adalah la tunaduhu kama yunadi ba'dukum ba'dha. Jangan kalian memanggil Nabi seperti kalian memanggil sesama kawan kalian dengan hanya menyebut nama, dengan mengatakan ya Muhammad. Tidak boleh. Tapi katakanlah ya Rasulullah atau ya Nabi Allah. Tidak hanya para sahabat, termasuk juga para istri beliau. Istri-istri beliau menyebut ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya. Di dalam ayat lain, idza da'akumur rasul fala taj'alu du'aahu iyyakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. In syi'tum ajabtum wa in syi'tum abaitum. Itu makna yang pertama. Makna kedua dari ayat tadi, jangan sampai panggilan Rasul kepada kalian disamakan dengan panggilan kalian terhadap sesama kalian. Kalau mau menyambut disambut, kalau enggak mangsa bodoh, cuek kayak bebek. Enggak boleh. Kalau kepada orang teman-teman kamu boleh memanggil, dijawab boleh, tidak dijawab tidak apa-apa. Tapi kepada Nabi SAW tidak boleh. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, penuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasulnya memanggil kamu kepada apa-apa yang menghidupkan kamu, memanggil kamu kepada Quran Sunnah. Quran Sunnah itulah yang akan menghidupkan hati kamu, jiwa kamu. Hidup. Karena ada ruh yang masuk. Ruhnya itu apa? Wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah. Hidup secara sehat. Quran itu ruh, Quran itu syifa. Ruh fungsinya menghidupkan. Syifa fungsinya apa? Menyehatkan, mengobati segala macam penyakit-penyakit hati. Hidupnya orang yang hatinya dipenuhi Quran akan hidup dengan sehat. Jiwanya sehat. Allah menyatakan, istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Penuhi seruan Allah dan Rasulnya. Kalau Rasul memanggil kamu, nggak boleh diabaikan. Suatu saat seorang sahabat sedang sholat sunat, dipanggil oleh Nabi SAW. Tapi karena sedang sholat sunat, dia tidak menyahut dan tetap
melanjutkan sholatnya sampai selesai. Setelah itu baru datang, labbaika ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ma mana'aka an tastajiba li hinama da'autuk, alam yaqulillahu azza wa jalla istajibu lillahi wa lirasuli idza da'akum lima yuhyikum. Apa sih yang menahan kamu untuk memenuhi panggilanku ketika aku memanggil kamu tadi? Bukankah Allah berfirman istajibu lillahi wa lirasuli idza da'akum lima yuhyikum? Penuhi panggilan Allah dan Rasul. Kata dia, kuntu fis shalah, tadi aku sedang sholat. Jadi walaupun sedang sholat ditegur. Sholatnya sholat apa? Sholat sunnah. Lalu Nabi SAW menyatakan, mau enggak aku ajarkan kepada kamu surah teragung di dalam Al-Quran? Mau. Akhirnya diajarkanlah surah Al-Fatihah kepada sahabat tersebut. Ya, ini semua menunjukkan bahwa sebagai Nabi, sebagai Rasul, beliau punya manzilah tersendiri yang tidak boleh disamakan dengan umumnya manusia, sehebat setinggi apapun kedudukan manusia itu. Panggilannya nggak boleh diabaikan. Terus nggak boleh juga berdusta atas nama beliau. Berdusta atas nama siapapun nggak boleh. Tapi berdusta atas nama Nabi SAW lebih besar lagi dosanya. Nabi SAW bersabda, la takdzibu alayya fa innal kadziba alayya laisa kal kadzibi ala ba'dikum. Jangan kalian berdusta atas namaku, karena berdusta atas namaku itu tidak sama dosanya dengan berdusta atas nama sesama kalian. Berdusta atas nama Nabi mah berpengaruh kepada agama. Karena apa yang beliau katakan hadis, sumber dari wahyu, sumber dari hukum Islam. Adapun yang dikatakan oleh orang biasa tidak berpengaruh kepada agama. Sama dosa, tapi kadar dosa berdusta atas Nabi jauh lebih besar. Jadi sebagai Nabi, sebagai Rasul punya manzilah tersendiri. Wajib dihormati, diagungkan, ditinggikan, tetapi tidak boleh melebihi posisi yang Allah tetapkan untuk beliau. Sebab selain sebagai Nabi dan Rasul, beliau juga sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, inilah hukum mengatakan Sayyidina kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kesimpulannya ikhwah bagaimana? Boleh enggak mengatakan Sayyidina Muhammadin? Boleh, asal dalam konteks yang umum. Adapun dalam perkara-perkara yang tauqifi, yang mahdhah, seperti dalam baca Quran, seperti di dalam adzan qamat, seperti di dalam salat, maka ada lafaz Muhammad di sana tidak boleh ditambah dengan perkataan Sayyidina, karena menambahnya berarti menambah syariat. Adapun di luar itu maka dibolehkan mengatakan kata-kata Sayyidina kepada beliau seperti dalam pidato, seperti dalam obrolan. Ya, kita harus berpegang teguh kepada sunnah Nabi kita, Sayyid kita, Maula kita, Habib kita, Imam kita, uswah kita, qudwah kita, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu dibolehkan karena di dalam perkataan Sayyidina tidak mengandung unsur kultus yang berlebihan, tidak mengandung makna merendahkan atau menghinakan, tapi sesuatu yang dibolehkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Allah mengatakan Sayyid kepada manusia penguasa Mesir. Nabi SAW mengatakan Sayyid kepada siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas yang menjadi Sayyid bangsa Ansar. Kemudian Ummu Darda juga mengatakan Sayyid bagi suaminya. Semuanya itu menunjukkan dibolehkannya mengatakan Sayyid kepada manusia
terlebih kepada Nabi kita Muhammad SAW, asal tidak dalam hal-hal yang sifatnya tauqifi. Ya, cukup sampai di sini kajian kita di sore hari ini. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab, dan kepada akhi Fawas di Cilengsi dipersilakan memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Fawas. Kami berikan kesempatan yang pertama dari penelpon terlebih dahulu, dan kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan tadi. Silakan di 021 823 6543. Silakan. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum. Halo. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan Bapak siapa dari mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan siapa Pak? Pak Khalid dari Jonggol. Pak Khalid ya, silakan Pak. Ini mau nanya, ada yang berdoa ditambah Robbana ya Allah atina di dunia sana akhirnya gitu ya. Pertanyaannya Pak? Itu delapannya lah, Robbana ya Allah gitu kan sama itu. Ya, apa itu boleh apa tidak gitu ya? Menambah enggak gitu? Iya. Baik Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khalil di Jonggol. Pak Khalid di Jonggol, barakallahu fik. Pertanyaannya, boleh enggak kita berdoa dengan lafaz Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ditambah dengan ya Allah ya. Ya, kalau niat orang yang berdoa tadi adalah membaca Al-Quran, karena doa tadi ada dalam Al-Quran. Wa minhum may yaqul Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Kalau orang tadi niatnya membaca Al-Quran atau mengambil doa yang dia yakini diambil dari Al-Quran, maka tidak boleh dengan menambahkan lafaz Allah, karena berarti menambah ayat, menambah lafaz kepada ayat. Ayat bunyinya Rabbana atina fid dunya hasanah tanpa Allah ya. Tapi kalau orang itu niatnya bukan niat membaca Al-Quran, bukan niat membaca doa yang diambil dari Al-Quran, dia hanya mengejar makna, lalu berkata Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah. Niatnya hanya mengejar isi dari doa yang ingin dia sampaikan kepada Allah, tanpa niat membaca Al-Quran, tanpa niat mengambil doa dari Al-Quran, maka tidak apa-apa, tapi kadar kemustajabannya berkurang. Karena apa? Karena sebaik-baik doa adalah doa yang diambil dari Al-Quran. Ambil doa dari Al-Quran ya, kemudian ungkapkan, karena pasti isinya terbaik, lafadznya terbaik, susunan bahasanya terindah, dan itu lebih memungkinkan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla daripada kita mengarang-arang sendiri kalimat doa yang kita ingin sampaikan. Isinya terbatas sesuai dengan keterbatasan ilmu kita. Keindahannya otomatis berkurang sesuai dengan kemampuan kita dalam menyusun bahasa. Tidak akan bisa menandingi Allah Azza wa Jalla. Jadi lebih baik, lebih utama kita ambil doa seadanya dari Al-Quran, dan itu lebih baik. Jangan ditambah, jangan dikurang, jangan dirubah ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawas. Kami berikan kembali kesempatan untuk Anda bertanya secara langsung di 021 823 6543. Silakan. Ya, silakan.
Silakan Bu. Dari Surabaya. Silakan. Saya mau tanya. Dari Surabaya. Ya ini kita itu diundang tetangga. Kita itu untuk yang sekarang itu ya istilahnya Maulid Rasul. Ya, terus di situ ada bacaan Yasin. Iya, ayat yang pertama Yasin itu diulang-ulang sampai 7 kali. Terus ada ayat lain yang di situ juga diulang sampai 14 kali. Iya. Iya. Pertanyaannya mohon maaf. Iya. Disingkat. Itu hukumnya gimana? Kita itu diundang tetangga enggak datang gimana? Iya. Iya. Baik Ibu. Diundang di situ bacaannya seperti Iya. itu. Ya, mohon Terima kasih, penjelasan Bu. Ustaz. Nah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Ibu yang di Surabaya. Silahkan Ustaz. Ya, Ibu Susan di Surabaya, barakallahu fik. Pertama, bagaimana hukum membaca Yasin diulang 7 kali dan beberapa ayat tertentu diulang sampai sekian kali? Ya, barakallahu fik. Pertama, Yasin itu huruf muqatta'ah dan termasuk ayat yang mutasyabihah. Hanya Allah yang mengetahui maknanya. Selain Allah tidak tahu. Sebagian orang ada yang menyatakan Yasin itu adalah nama Nabi Muhammad SAW. Tapi ini sama sekali tidak berdalil. Yang benar adalah Yasin itu hanyalah penggalan ayat dan termasuk ayat yang mutasyabihah yang maknanya hanya Allah yang tahu. Hukum membaca ayat-ayat tertentu berulang-ulang tergantung kepada maksud dan tujuan. Kalau dia membaca ayat berulang-ulang karena isinya lebih menyentuh dibanding ayat yang lain, pas membaca ayat itu begitu klop dengan dirinya, pas baca ayat itu dia lebih teringatkan kepada akhirat, pas baca ayat itu imannya terasa lebih mendalam dan dia ingin memperoleh kenikmatan tertentu dengan membaca ayat itu berulang-ulang, maka itu dibolehkan. Kalau motivasi mengulang ayat itu seperti itu boleh. Dia bisa menangis membaca ayat itu. Daya sentuh ayat itu ketika dibaca luar biasa ke dalam hati, lalu dia mengulang-ulang, maka dibolehkan. Mau sekali ataupun 2 kali, ya. Itu pertama. Adapun yang kedua, kalau tujuan dia mengulang-ulang karena ada keyakinan tertentu yang tidak diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Umpama siapa yang mengulang ayat ini 7 kali, rizkinya akan dilipat gandakan. Siapa orang yang mengulang ayat ini sekian kali, doanya akan dikabul. Siapa orang yang mengulang ayat ini sekian kali, jodohnya akan cepat datang. Tapi tidak ada keterangan dari ayat atau hadis tentang mengulang ayat dengan faidah seperti tadi, enggak ada. Maka tidak boleh. Tidak boleh kita mengulang-ulang bacaan satu ayat dengan niat yang tadi agar jodohnya dekat, agar rezekinya lebih lancar, agar kalau dagang laris, agar kalau dia punya karir menanjak, pangkatnya cepat meningkat, makanya diulang 7 kali. Maka tidak boleh. Pertama, motivasinya murni duniawi, yang Allah dan Rasul tidak memotivasi kita dengan cara seperti itu. Yang keduanya ada keyakinan tertentu yang tidak bersumber dari keterangan Quran Sunnah. Jadi adapun membaca Yasin 7 kali, ayat-ayat yang lain tertentu 7 kali dengan niat-niat seperti tadi, maka tidak ada keterangannya dari agama. Adapun kalau mengulangnya karena adanya daya sentuh yang spesifik dari ayat ini ke dalam jiwa, boleh kita ulang berkali-kali, ya. Itu yang pertama. Kedua,
bagaimana hukumnya mendatangi sebuah acara yang secara syariat tidak dicontohkan apapun bentuk acaranya. Kita tidak menyebut bentuk acara secara spesifik. Tapi di dalam acara itu ada penyimpangan, ada kekeliruan, ada sesuatu yang tidak diajarkan oleh syariat dan mengamalkannya dianggap menambah-nambah syariat, maka tidak boleh. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, "Fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi." Jangan kalian duduk-duduk bersama mereka sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada yang lain. Kalau ada larangan dari Allah maka tidak boleh. Tidak boleh kita menghadirinya. Walaupun dengan risikonya apa? Diomongin. Resikonya apa? Diomelin. Resikonya apa? Pokoknya disudutkan dalam kehidupan bersosial. Maka itu bagian dari risiko. Itu risiko yang harus kita tanggung akibat berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan siapapun orang yang mengamalkan kebenaran pasti tidak bisa dihindari akan berbenturan dengan kebatilan. Dan itu sesuatu yang sudah menjadi sunnatullah. Tak ada seorang pun nabi yang berdakwah kecuali ada para penentangnya. Tak ada seorang pun ulama yang menyampaikan syariat kecuali ada yang menghambatnya. Tak ada seorang pun dai yang mendakwahkan al-Islam ini kecuali pasti banyak yang memusuhinya. Tak ada seorang pun yang mengamalkan kebenaran kecuali pasti akan berbenturan dengan orang-orang yang mengamalkan kebatilan. Itulah ujian dari sebuah sikap yang didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau nggak ada ujian, nggak bernilai ini keimanan ya. Dan salah satu ujiannya adalah adanya cemoohan dari orang-orang sekitar yang kurang faham terhadap nilai kebenaran yang kita pegang. Bersabar saja Bu dan tetap istiqomah di atas kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawaz. Kelahiran atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian Ibu di Surabaya, semoga bermanfaat untuk Ibu dan kita hanya menyimaknya. Selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Ada pertanyaan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan terkait dengan lafaz Sayyidina yang kemudian dijadikan sebagai nama. Nama anak saya adalah diawali dengan nama Sayyidina Umar Poncowijoyo. Itu namanya anak beliau. Dan pertanyaannya, bila ini salah apakah harus diganti dengan namanya yang lain atau ada solusi yang lain? Mohon nasihat dan penjelasan dari Al-Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Di antara adab memberi nama adalah berikan nama-nama yang bagus. Tapi adab lain adalah tidak boleh memberikan nama yang mengandung makna tazkiyah, rekomendasi, ya. Dan itu ditetapkan oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis dan dikemukakan oleh para ulama di dalam penjelasan-penjelasan mereka. Seperti umpamanya barokah. Barokah itu nama yang bagus. Tapi dikhawatirkan nanti ada efek. Pas ada barokah enggak di sini? Oh, enggak ada, sudah pergi. Walaupun yang dimaksud barengan barokah dalam obrolan itu nama orang, tapi ada kemungkinan orang memahami enggak ada barokah dalam arti kebaikan yang banyak. Maka tidak boleh memberikan nama barokah kepada anak, ya. Nah, bagaimana dengan Sayyidina? Wallahu a'lam bishawab. Ini tidak mengandung tazkiyah. Dan ini tidak mengandung unsur kultus yang berlebihan seperti yang sudah kita jelaskan tadi, dan tidak mengandung unsur apa? Unsur menghinakan. Sama dengan umpamanya Rahim. Sama dengan Aziz. Apa makna Aziz? Yang agung. Apa makna Rahim? Yang
penyayang. Boleh nggak nama ini diberikan kepada manusia? Boleh. Karena Allah sendiri mensifati Nabi kita Muhammad SAW dengan sifat Aziz, Rauf dan Rahim. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian rasul dari bangsa kalian, azizun 'alaihi ma anittum. Rasul ini aziz, artinya sungguh berat penderitaan yang kalian alami. Beliau merasakan sangat sedih, sangat menderita melihat umatnya menderita. Harisun alaikum, sangat bersungguh-sungguh menginginkan kebaikan bagi kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan kepada sama mukmin beliau rauf dan rahim. Rauf, rahim, aziz adalah sifat Allah. Tapi Allah menisbatkan sifat ini kepada makhluk, kepada Nabi kita Muhammad SAW, menunjukkan boleh sifat dan nama ini diberikan kepada makhluk. Sama dengan Allah itu Sami'un Basir, manusia juga Sami'un Basir. Sama, tapi hanya sekedar lafaz yang sama. Adapun hakikat dan kaifiatnya laisa kamitslihi syai'un. Allah mendengar, Allah melihat, manusia mendengar, manusia melihat. Sama nggak mendengarnya kita, melihatnya kita dengan Allah? Tidak, sama-sama mendengar, sama-sama melihat, tapi caranya, hakikat, kemampuan melihat, mendengarnya jauh berbeda. Begitu juga aziznya Allah dengan aziznya makhluk, raufnya Allah dengan raufnya makhluk, rahimnya makhluk dengan rahimnya Allah, itu berbeda jauh. Tapi sifat aziz, rauf dan rahim Allah berikan kepada makhluk, kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kalau aziz boleh, rahim boleh, maka sayyidina dibolehkan. Karena tidak ada unsur tazkiyah dan tidak ada unsur terlarang. Ya, Sayyidina Umar Umar bin Khattab. Maka tidak apa-apa, insya Allah ya. Tapi tolong kepada ustadz siapapun yang mendengar ucapan saya ini, bila ada kekeliruan, kesalahan, tolong diberitahu ya. Kita akan ralat nanti, tapi sepengetahuan yang saya tahu tentang ucapan Sayyidina tidak mengandung unsur yang terlarang dan boleh dijadikan nama ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir Fawaz, silakan. Atas jawaban dan penjelasan yang disampaikan oleh Al-Ustaz. Demikian untuk Bapak yang bertanya tadi. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir kami masih angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah membaca penjelasan bahwasannya sebelum diciptakannya langit dan bumi, diciptakan terlebih dahulu nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah penjelasan atau dalil ini sahih Ustaz, dan apa hikmah atau pelajaran yang bisa dipetik darinya? Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, hadis-hadis tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu begitu banyak. Tapi satu pun tidak ada yang sahih. Umumnya aspal, asli tapi palsu. Tak ada satu pun yang benar, yang sahih. Karena hadis-hadis tentang hal itu adalah sesuatu yang la asla lahu, yang tidak ada asalnya, tidak boleh kita meyakini isinya. Terlebih Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyangkut masalah yang gaib. Perkara yang gaib tidak boleh didasarkan kecuali dari Quran dan sunnah yang sahihah, dari hadis yang sahih ya. Termasuk bagaimana kita tahu bahwa 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah sudah menetapkan takdir. Itu gaib apa tidak? Gaib. Tapi wajib kita percaya. Karena Allah menjelaskan dalam Al-Quran, Nabi SAW menerangkan dalam hadis. Nabi berkata, hadis sahih riwayat Imam Muslim, innallaha khalaqal khalqa wa qaddara maqadirahu min qabli an yakhluqas samawati wal ardi bi 50 alf sana. Allah menciptakan makhluk dan telah menetapkan takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim.
Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri-diri kalian kecuali telah tertulis dalam kitab sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini. Sebelum menciptakan langit dan bumi. Wa dzalika 'ala Allah yasir, dan itu mudah bagi Allah. Ketika menafsirkan ayat ini, Nabi membacakan hadis tadi, menyampaikan hadis tadi. Allah menciptakan seluruh makhluk dan menetapkan takdir-takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi belum ada, takdirnya sudah ada. Perkara gaib apa bukan? Gaib. Wajib kita yakini walaupun gaib sebab ada sandarannya dari Quran dan hadis. Adapun kalau perkara gaib hanya diceritakan dalam hadis dhaif apalagi palsu, maka tidak boleh untuk kita yakini. Termasuk diciptakannya Nur Muhammad sebelum diciptakannya alam jagat raya ini, hadisnya la aslalahu, tidak ada asalnya ya. Maka tidak boleh kita meyakininya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini, waktunya sudah habis. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.